Teteret, teret, teteret, Slash, slash, kuang, slash. kuang, kuang, kuang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke materi yang minggu lalu tentang organisasi kehidupan. Siapkan bukunya dan pulpennya. Nanti kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat. Kemudian simak penjelasannya baik-baik ya, karena ini akan sangat cepat. Oke. Organisasi kehidupan ini yang pertama ada standar kompetensi dulu, memahami keanekaragaman makhluk hidup. Terus ada kompetensi dasar, itu mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Indikatornya ada banyak di sini, salah satunya mendefinisikan apa itu sel dan lain-lain. Silahkan dibaca lagi ya. Oke, ini adalah contoh gambar dari sel ya yang akan kita pelajari. Nah, ada nampak saya di situ. Apa itu sel? Kemarin sudah ya. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 sampai 1703 ketika melihat kamar-kamar kecil pada sayatan gabus tutup botol dengan bantuan mikroskop sederhana ciptaannya. Istilah sel berasal dari bahasa Latin, itu cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Next. Nah, ini dia gambar dari Robert Hooke, kemudian mikroskop sederhana yang beliau ciptakan. Nih dia ya. Oke. Nah, ini dia sayatan gabusnya. Sebelah sini ini sayatan gabusnya, kemudian ini ada mikroskop sederhana yang dibuat oleh Robert Hooke. Oke, makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada uniseluler, kemudian ada multiseluler. Kemarin belum ya? Oke, uniseluler terdiri dari satu sel atau terdiri atas satu sel, sedangkan multiseluler terdiri atas banyak sel. Kemudian uniseluler ini contohnya ya, makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler. Nah, ini dia contohnya. Kemudian, nah ini ada sel, jaringan, organ, sistem organ. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan sel nanti akan bersatu menjadi jaringan, jaringan akan menjadi organ, sistem organ, dan tubuh organisme. Dari jaringan sampai ke tubuh organisme itu namanya organisme bersel banyak atau multiseluler. Sedangkan sel saja itu disebut dengan organisme bersel satu. Oke, ini pengertiannya. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, itu adalah pengertian daripada jaringan. Kemudian organ itu sekumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu. Ini dia. Kalau sistem organ itu kayak sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Tubuh organisme berarti tubuh ya. Lanjut, ini adalah sel hewan. Ya, penampakan sel hewan. Nah, itu yang pertama, ini akan menggunakan bahasa Inggris tapi tidak apa-apa. Yang pertama itu ada mitokondria. Nah, dilihat garis dan tulisannya ya. Kemudian ada flagellum, itu kayak bulu cambuk. Kemudian ada nuklear, envelope, kromatin, nukleus, dan ketiganya ini bergabung di dalam nukleus. Nah, ada rok endoplasmic reticulum, kemudian dari ribosom, ada plasma membran, ada smooth endoplasmic reticulum, kemudian Golgi apparatus atau badan Golgi, ada lisosom, ada mikrotubulus, kemudian ada mikrofilamen centriole, dan next terakhir ada perosisom. Nah, itu dia ya. Kemudian ada sel tumbuhan. Yang pertama itu ada mitokondria, mikrotubulus, kemudian ada mikrofilamen, kemudian ada kloroplas, ini yang hanya ada pada tumbuhan ya. Kemudian ada plasmodesmata, ada ribosom, ada Golgi apparatus, ada badan Golgi, hampir sama dengan sel pada hewan. Kemudian ada plasma membran, ada sel wall, ada peroksisom, ada smooth endoplasmic reticulum, kemudian root endoplasmic reticulum, ada nukleus, kromatin, nuclear envelope yang ada dalam nukleus. Ini jadi sama ya, antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu sama-sama memiliki nukleus. Kemudian ada central vacuole, dan terakhir ada tonoplas. Itu ya. Jadi kamu sudah bisa membedakan mana yang sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, ini struktur sel, kira-kira gambarnya seperti ini. Ulang ya, kira-kira gambarnya seperti ini.
Kemudian ini ada membran sel atau membran plasma. Ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut, tersusun atas lapisan fosfolipid yang berlapis ganda atau bilayer. Lapis ganda itu namanya bilayer. Kemudian protein serta karbohidrat dan lemak. Memisahkan bagian-bagian dalam sel atau bagian dalam sel itu sitoplasma dengan lingkungan di luarnya. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu. Membran sel bersifat semi permeabel. Oke, kita lanjut. Inti sel atau nukleus. Nah, tadi ada pada hewan dan tumbuhan ya. Fungsinya mengontrol seluruh kegiatan sel seperti reproduksi, respirasi, pertumbuhan, pembentukan protein dan senyawa lain, pembuangan zat sisa dan lain-lain. Jadi itu fungsi dari inti sel atau nukleus. Reproduksi, kemudian respirasi, pembuangan zat sisa ya, pertumbuhan, pembentukan protein dan ada di situ. Oke, lanjut. Plasma sel atau sitoplasma itu berbentuk cairan semi transparan dan kental. Ya, jadi agak-agak transparan dan agak kental. Kemudian mengandung berbagai jenis senyawa organik dan anorganik. Kemudian di dalam sitoplasma terjadi berbagai macam reaksi kimia atau proses hidup. Sitoplasma dilengkapi dengan organela seperti mitokondria, RE atau retikulum endoplasma, ribosom dan kloroplas. Oke, kita lanjut. Ini dia ya gambarnya ya. Nah, mirip seperti ini. Oke. Sambil dicatat ya. Mitokondria. Nah, ini gambarnya, contoh gambarnya nih kayak sendal, mirip sendal tapi bukan sendal ya. Di situ ya seperti inilah gambarnya. Adanya mitokondria, ada inner membran, ada matrix, kemudian outer membran dan cristae. Nah, ini dia ya tadi ya gambar mitokondria. Berperan dalam proses pembentukan energi, banyak mengandung enzim respirasi, memiliki dua membran dalam berlipat-lipat. Nah, yang seperti ini nih. Nah, ini dia, kan berlipat-lipat tuh. Kemudian dia membentuk krista, memperluas permukaan. Oke, kita lanjut ke ribosom. Ini ribosom ada small subunit dan large subunit. Oke, berperan dalam sintesis protein, ada yang bebas dan ada yang menempel pada RE. Nah, ini endoplasmic reticulum atau yang biasa disebut RE. Nah, itu ya. Yang pertama itu ada smooth, endoplasmic, figur dan lain-lain. Ini gambarnya ya. Kemudian lanjut ke retikulum endoplasma atau RE. Nah, jadi di situ merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Kemudian ada dua tipe RE, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Fungsinya pembentukan glikolipid, glikoprotein dan metabolisme lemak. Ini gambar dari badan Golgi atau kompleks Golgi, ini mirip berlipat-lipat, ada layer-layernya. Kemudian merupakan kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk, kemudian berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE, retikulum endoplasma, berperan dalam proses sekresi atau pengeluaran zat sisa kayak apa itu namanya, kayak berkeringat, kemudian buang air kecil, buang air besar, itu salah satu contoh dari pengeluaran zat sisa ya. Kemudian membentuk lisosom. Nah, ini dia gambarnya ya, gambar lainnya. Oke, ini ada lisosom tuh yang paling tengah ya, warna biru itu lisosom. Organela berbentuk kantung yang berisi enzim pencernaan yang disebut enzim lisosim. Nah, berperan dalam pencernaan intrasel. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan keluar dan mencerna atau menghancurkan organela sel, akibat sel akan mati. Nah, ini dia. Kayak mana tadi? Ini dia ya, lisosom. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Vakuola itu salah satu sel pada sel tumbuhan yang sudah tua berukuran besar, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari vakuola. Oke, ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Ini menguatkan sel, menjaga bentuk sel serta berperan dalam pergerakan sel. Kemudian plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian mengandung pigmen tertentu. Contohnya
kloroplas, plastida yang berwarna hijau karena mengandung pigmen klorofil. Ini makanya tumbuhan tuh rata-rata hijau. Kemudian pohon-pohon tuh daun-daunnya juga warna hijau. Ini gara-gara ada yang namanya kloroplas atau plastida yang berwarna hijau. Nah, ada kromoplas berwarna kuning atau merah, itu makanya biasanya di negara-negara lain ada pohon yang warna daunnya warna kuning, warna oranye, warna merah gitu ya. Kemudian ada leukoplas, tempat cadangan lemak, amilopas, tempat cadangan karbohidrat, terakhir protein noplas, tempat cadangan protein, dan lain-lain. Nah, ini dia gambar dari plastida tadi. Nah, ini dia ya. Kemudian ada sentriol. Nah, ini dia contoh gambarnya. Berperan dalam pembelahan sel, hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, ini dia flagella dan cilia. Ini salah satu makhluk berperan dalam pergerakan sel. Kemudian ada dinding sel, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan bersifat kaku, tersusun atas polisakarida berupa selulosa dan pektin. Fungsinya menjaga bentuk sel, menjaga sel dari pengaruh mekanisme dari luar, kemudian memiliki saluran atau pori-pori kecil tempat keluar masuknya berbagai zat yang disebut dengan plasmodesmata. Itu. Ini dia gambarnya ya, seperti ini. Oke, bentuk-bentuk sel. Nah, ini ada sel darah merah di situ. Kemudian ada neuron, jaringan saraf ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, ini juga. Oke, begini dia. Dan, nah, kalau yang ini sel pada tumbuhannya ada xilem dan phloem. Kemudian ada stomata. Nah, ini kan adanya pada batang ya. Kemudian ini sel pada tumbuhan. Oke, ini sel tumbuhan, plant cell, dan animal cell. Ini pada hewan. Oke, ini adalah tugas kalian. Ya, beda sel hewan dengan sel tumbuhan. Apa yang membedakannya? Sel hewan itu apa namanya? Sel tumbuhan apa? Yang membedakan apa? Ini contoh tabelnya, nanti kalian buat sendiri. Nanti silakan diisi. Oke, kita lanjut. Apa beda sel prokariotik dan eukariotik? Ini juga nih, saya mau tahu kalian ini kan kalian buat tabel tuh, yang ini buat tabel, terus yang ini di bawahnya nih, apa beda sel prokariotik dan eukariotik? Ini kalian tulis juga beserta dengan jawabannya. Ini post test nggak usah lah ya. Kemudian kesimpulan, tugas kelompok nggak usah. Kemudian thanks for your attention. Ini yang sel ya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan masuk ke jaringan. Jaringan selesai, terus baru kita ulangan harian ya, ulangan harian bab 1. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Catat kata-kata yang penting ya, yang tidak ada di buku siswanya. Jangan lupa dibaca lagi. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke, sudah ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.